Mengapa ada orang yang tetap miskin? Jawabannya adalah bukan selalu karena tidak punya uang. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar keras. Mengapa seseorang bisa terus berada dalam kemiskinan, bahkan ketika sesekali mendapatkan uang yang cukup banyak? Jawabannya itu tidak selalu karena penghasilannya kecil. Memang ada orang yang miskin karena upahnya rendah, kesempatan ekonominya terbatas, pendidikan terbatas, akses modal, atau keadaan hidup yang memang berat. Tetapi ada persoalan lain yang sering tidak nyaman untuk dibicarakan, yakni bagaimana seseorang mengelola uang ketika uang itu akhirnya datang. Karena mendapatkan uang dan mampu mengelolanya adalah dua kemampuan yang berbeda. Seseorang bisa mendapatkan 5 juta, tetapi kalau 5 juta itu habis tanpa menghasilkan sesuatu yang membuat kehidupannya lebih kuat, bulan berikutnya ia kembali ke keadaan semula. Lalu ketika mendapatkan uang lagi, pola yang sama pun akan terulang. Akhirnya hidup banyak bergerak dalam lingkaran, mendapatkan uang dan menghabiskannya, kekurangan dan mendapatkan uang lagi, kemudian menghabiskannya lagi. Yang berubah hanya jumlah uang yang lewat, bukan kondisi hidupnya. Disitulah kita perlu membedakan antara menggunakan uang untuk kebutuhan dan menggunakan uang untuk mempertahankan citra. Misalnya seseorang mendapatkan rezeki lebih, ia langsung mengadakan syukuran besar-besaran. Tidak ada yang salah dengan syukuran. Berkumpul dengan keluarga, berbagi makanan, bersedekah, dan merayakan rezeki bila menjadi sesuatu yang baik. Tetapi pertanyaannya, untuk apa syukuran itu dilakukan? Apakah benar-benar sebagai ungkapan syukur? Atau sebenarnya ada kebutuhan lain yang tersembunyi? Misalnya, ya biar tetangga tahu bahwa dia sekarang punya uang. Disinilah sesuatu yang tampak seperti syukur bisa berubah menjadi pertunjukan status. Bukan lagi, Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki, tetapi secara tidak sadar menjadi, lihatlah, saya mampu. Dan ketika tujuan bergeser dari rasa syukur menuju pembuktian diri, maka uang mulai digunakan bukan untuk memperkuat kehidupan, tetapi untuk memperkuat ego. Masalahnya bukan pada makan bersama, masalahnya bukan pada syukurannya, tetapi yang jadi masalah adalah ketika seseorang rela mengorbankan kondisi ekonominya sendiri hanya demi mendapatkan pengakuan sosial. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli alat kerja, membayar utang, menambah modal, membangun tabungan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki rumah, menyiapkan kebutuhan keluarga, atau menjadi dana darurat, justru dihabiskan untuk membuktikan kepada orang lain bahwa dirinya mampu. Dan yang lebih ironis, orang lain mungkin hanya membicarakannya selama 1 hari, bahkan tidak ada 1 jam. Tetapi orang yang mengeluarkan uang itu harus menanggung akibatnya selama berbulan-bulan. Tetangga pulang setelah acara selesai, tuan rumah tetap menghadapi kebutuhan hidup seperti sebelumnya. Orang lain melihat pesta, maka tuan rumah yang membayar tagihannya. Disinilah ego menjadi terlihat mahal. Kadang seseorang tidak membeli sesuatu karena membutuhkannya, tetapi ia membeli atau melakukan sesuatu karena ingin terlihat mampu untuk membeli atau untuk melakukannya. Bukan karena membutuhkan rumah yang lebih besar, tetapi ingin terlihat berhasil. Bukan karena membutuhkan kendaraan tertentu, tetapi ingin terlihat sukses. Bukan karena membutuhkan pesta besar, tetapi ingin terlihat memiliki status. Bukan karena membutuhkan barang baru, tetapi takut dianggap tertinggal.
Akhirnya, seseorang bekerja keras untuk menghasilkan uang, kemudian menghabiskan uang tersebut untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang sebenarnya tidak ikut menanggung kehidupannya. Ini sebuah ironi. Bekerja untuk mendapatkan uang, menghabiskannya untuk mendapatkan pujian. Kemudian bekerja lagi karena uangnya habis, dan siklus itu terus berulang. Kalau pola seperti ini berlangsung bertahun-tahun, seseorang bisa tetap berada di tempat yang sama, bukan karena dia tidak pernah mendapatkan kesempatan, tetapi karena setiap kesempatan ekonomi selalu dikembalikan menjadi konsumsi atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Tidak pernah berubah menjadi kemampuan, menjadi aset, menjadi modal, menjadi keamanan. Maka pemberdayaan diri itu menjadi penting, bukan? Ketika ada uang lebih, pertanyaannya jangan hanya apa yang bisa dibeli, tetapi apa yang bisa dibangun. Seperti membangun keterampilan, membangun usaha kecil, membeli alat kerja, bisa membangun dana darurat, dan bisa melunasi utang, bisa meningkatkan pendidikan, bisa memperbaiki kesehatan, bisa membantu anak memperoleh kesempatan yang lebih baik. Uang yang digunakan untuk hal-hal tersebut mungkin tidak terlihat spektakuler menurut tetangga, tetapi tidak ada tetangga yang bertepuk tangan, tidak ada foto yang menarik, tidak ada orang yang berkata, "Wah, hebat sekali." Tetapi beberapa tahun kemudian hasilnya akan jauh lebih terasa. Anak memiliki pendidikan, utang berkurang, punya tabungan, memiliki keterampilan, memiliki usaha, dan juga memiliki aset. Ada kemampuan yang menghasilkan uang tanpa selalu memulai dari nol. Itulah perbedaan antara uang yang dikonsumsi untuk citra dan yang digunakan untuk pemberdayaan diri. Yang satu memberi kepuasan cepat, satunya lagi membangun kekuatan untuk jangka panjang. Disinilah kita perlu menyentil sesuatu yang sangat manusiawi. Banyak orang lebih senang melihat atau terlihat berhasil daripada benar-benar menjadi berhasil. Karena terlihat berhasil bisa didapat hari ini. Menjadi benar-benar berhasil membutuhkan waktu. Membeli atau melakukan sesuatu bisa dilakukan dalam beberapa menit, tetapi membangun keterampilan bisa membutuhkan bertahun-tahun. Mengadakan pesta bisa selesai dalam 1 hari. Membangun usaha bisa membutuhkan kesabaran bertahun-tahun. Mendapatkan pujian itu cepat hilang, tetapi membangun kemandirian memang lambat, tetapi hasilnya nanti tidak akan disesali. Karena itu yang menjadi permasalahan adalah ego manusia yang memilih untuk seringkali maunya jalan cepat untuk mendapatkan pengakuan. Ego ingin orang lain melihat, wah orang itu mampu. Padahal kehidupan seharusnya bertanya, benarkah kehidupan orang tersebut menjadi lebih mampu? Ini perbedaan yang sangat besar ya. Ada orang yang terlihat kaya tetapi sebenarnya rapuh.